Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everybody. Yes, good. Good, oh ya, feeling good? Hungry? Yes. Sleepy? Ngantuk? Ya. I am hungry. Oke, hungry ya. Sleepy ya. Gitu ya. Oke. Before we are going to study, let's pray based on your belief. Pray again. Oke ya, finish ya. You material material. What is the last material we have discussed before holiday for it? Materi terakhir yang kita bahas sebelum kalian libur panjang. Waduh. Kita bahas Kata-kata. ya, kata ya. Apa? Kira-kira masih ingat apa? Kita bahas kosakata benar benar ya. Kosakata itu kan dia punya tema topik sendiri ya. Apa kira-kira? Kata apa? Kata kerja. Bukan. Kata hukum. Bukan. Materi yang kita pelajari sebelum libur. Kata benda. Kata benda. Yeay. Ya. Kata jawab pernah sampai nanti loh ya. Nah, lu masih belajar Benda ada apa? iya, kata benda. Nah, jadi kan noun ya. Tadi kan kita bahas noun alias kata benda. Nah, jadi kan kata benda itu pada dasarnya tidak menutup benda mati, bisa benda hidup ya. Jadi noun kemarin itu kan kita bahas tentang jenis kata. Jadi kata benda pada dasarnya tidak selalu merujuk kepada benda, tetapi bisa merujuk ke katakanlah orang, person, terus hewan, tempat, sesuatu yang berbentuk abstrak dan sebagainya. Terus ada benda yang bisa dihitung dan tidak, ada benda yang konkret, ada yang abstrak. Terus kemarin kita juga sempat singgung kata atau benda yang dia versinya tunggal jamak. Terus apa lagi ya? Kolektif, compound, majemuk dan sebagainya. Kita bahas itu. Kita akan bahas lanjutannya yaitu pronoun. Masih relate dengan sebelumnya ya pasti. What is pronoun? Kata apa? Pronoun. Pronoun. Kata Benda. Waktu. enggak. Nah, kata benda pronoun kata misal. Misalnya apa? Ya, misalnya pagi. Ya. Nah, misal itu ya. Nah, jadi pronoun itu mengacu ke kata ganti. Ada 7 ya kata ganti dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa disebut kata ganti misal? Kita sudah jelas nih ada benda misalnya. Oh itu, oh pintu, oh ada papan di luar sana, ada student, ada teacher. Tapi ini reverse, kita ingin merujuk kepada katakanlah misal benda yang ingin kita tuju. Oh itu misal. Oh katakanlah kalau ada misal katakanlah misal ada mahasiswa atau kulit, oh kita bisa pakai he or she, oh dia. Oh misal ada orang-orang mahasiswanya banyak yang di jalan, oh they mereka misal. Terus katakanlah ketika kamu dan aku jadinya kita. Ya, jadi ketika kita ingin merujuk sesuatu berarti kata ganti pasti terkait dengan yang namanya dengan noun alias kata benda ya. Nah jadi I, you, they, she, he, it. Nah I itu saya orang pertama, aku atau saya, you itu kamu itu bisa kamu satu orang atau kamu kalian banyak orang. Nah kamu atau kalian ya bisa itu. Kalau mereka Gimana? Kalau kalian bukan sama mereka. Beda. Kalian itu jamaknya kamu. Orang kedua. Orang pertama saya aku. Kamu kalian itu orang kedua. Ya, kamu itu orang kedua. Orang ketiga itu ketika ada dia. Nah, we itu kita atau kami. Ketika ada titik-titik dan saya. Misal my friends and I, my family and I, you and I, kamu dan aku jadinya kita. Jadi ketika ada sayanya, maka dia jadi kita. Entah dia dan saya, kamu dan aku, atau mereka dan saya, maka tetap jadinya kita. They itu mereka di sini luas, tidak hanya they itu merujuk ke orang loh. Orang-orang misal people, terus kita bilangnya they boleh, tapi ketika ada benda yang jumlahnya banyak, ataupun hewan yang jumlahnya banyak, mereka bisa juga disebut they. Jadi they itu luas, nggak cuma they itu untuk orang nggak, tapi intinya ada hewan yang jumlahnya banyak, kita bisa pakainya they. Terus she itu dia perempuan, bisa mengacu ke nama orang yang jelas perempuan atau sesuatu yang gendernya pasti perempuan. Misal mom, sister,
woman, lady, girl, sister, istri, ya, dan sebagainya. Dia laki-laki, nama orang sih laki-laki, sorry. Terus atau orang yang gendernya pasti laki-laki, misal father, brother, son, grandpa, uncle, man, boy, dan sebagainya, ya. Terus ya, bukan itu ya, itu makan, itu itu ketika benda atau hewannya satu saja. Kalau untuk tunggal satu orang misal, maka dia pakainya he or she. Kalau orang tapi satu, berarti dia bisa she, bisa he. Tapi kalau ada hewan atau benda satu, dia pakainya it. Jangan sampai orang laki-laki atau perempuan kalau pakai it, ya. Terus katakanlah untuk kucing bisa cat, tetap pakainya it meskipun kucingnya itu jenisnya betina atau jantan. Ya, Kalau bisa hewannya dua baru D ya. D ya, dua ke atas D ya, dua dihitung jamak ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau satu saja dia meskipun itu kucing jenisnya perempuan, nah itu kucingnya cantik, kucingnya imut ya, dia tetap ya, bukan si orang ya, gitu. Terus kita ke sini ya. Kalau di dalam ini ya, saya terangkan untuk nominal. Tak jelasin dulu karena orang itu pasti nilainya sama verb ya kalimat. Jadi kan kalau dalam sebuah kalimat, dia kan ada namanya subjek predikat. Tidak harus selalu ada objek. Sehingga ketika ada subjek ada predikat. Nah, subjek itu kata-kata ibarat kata pelaku. Kalau dalam susunan dalam sebuah kalimat bukan berarti subjek itu terus ya, tapi subjek tadi bisa ambiguity, hewan, benda, apapun itu. Noun ya, noun itu bisa jadi subjek. Jadi subjek itu bukan perlu harus orang enggak. Ya, kalau kedudukan dalam kalimat ya, kita kan berbicara secara tata bahasa. Ibarat kata bukan secara logika bahwa oh nggak bisa enggak, tapi kalau secara aturan tata bahasa maka hewan, benda mati, benda hidup dia bisa jadi subjek. Ini. Terus yang bisa subjek apalagi misal kata-kata frase kata benda ya, frase kata benda itu bisa kayak ini. Nanti baru tak jelas di akhir ya, itu konsep dulu. Nah, jadi ketika kalian menggunakan kata misal, kalau dalam bahasa Indonesia misal, ketika saya ingin menyebutkan misal baru kuliah ini, aku kayak mana ya? Lagi kuliah ini dosennya galak ya. Dosennya baik. Baik banget. Nah, bisa. Apa jadi sih kan? Tapi ya Allah, tapi grup ya. Ini sebenarnya. Ya Allah. Misal ketika ada bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia kan kita ingin menyebut ini itu. Ini buku. Ini buku-buku. Ketika buku benda itu gak jamak maka ini itu. Ya wes, dia sama. Tapi kalau bahasa Indonesia iso. Tergantung benda yang kita rujuk. Ketika bendanya itu tunggal, maka ini itunya sama benda yang jamak nanti akan berbeda ya. Ini nanti di akhir saya jelasin ulang. Nah, misal ketika kalian menemukan kata ini, di situ kan ini ya. Di situ ini ketika bendanya satu. Dan itu bendanya satu. This itu ini bendanya banyak, ini jamak, ya. Terus kalau dos itu bendanya jamak. Dor. Ini satu dapat ya. Aku suka Kok dengarin istighfar? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misal this itu ini benda satu. Biasanya batu api sama this ini bendanya banyak, this sama this. Kalau benda satu itu, kalau dos itu banyak. Jadi kalau this sama this, that sama dos. Nah, jadi ketika nanti meletakkan kata ini dihitungi benda, maka dia bisa jadi subjek. Jadi subjek itu bisa terdiri dari kayak dua kata. Misal buku ini this book, buku itu that class. Kalau buku-buku ini atau apel-apel ini, maka bendanya jamak, ini itu dan ikut jamak. This apples. Nah, jadi bendanya tunggal, ini itunya tunggal, bendanya jamak, ini itunya ikut jamak ya. Ini secara dasar dulu nanti di akhir ya. Terus those children
itu jamak konsepnya. Kalau menemukan ini, maka kamu bisa subjek dalam sebuah kalimat. Terus kalau menemukan kepemilikan, misal bukuku, my book, my mom, my sister, my girlfriend, my teacher, my students, ya, menemukan kata kepemilikan, maka dia bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Cuma dia terdiri dua kata, ya. Maksudnya gini, tak jelasin konsepnya. Ada namanya dua pola. Ya, kalau kita bahas pronoun pasti membahas kok ya kata kerja, pasti kalimat. Nah, ada yang namanya dua pola dalam kalimat. Nanti kalau kalian mau dasar ini nanti saya jamin gampang ya. Dalam sebuah kalimat ini kan dia ada subjek, ada predikat. Nggak harus ada objek. Subjek, predikat cukup dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, ada namanya pola nominal. Pola nominal itu ketika tidak ada kata kerja di dalam sebuah kalimat, maka kita gunakan verbnya bentuk SMA. Kalau dalam bahasa Inggris itu dia adalah kata kerja. Tapi dia kata kerja yang nggak bisa diartikan. Misal kata-kata saya mau bilang buku ini atau ini buku this book. Buku ini this books. Nah, buku ini bagus misal. Nah, di sini kalau misal kita translate ke bahasa Inggris, coba buku ini. Di sini kan buku kan kata benda nih. Ini tadi pakai this there, dia bukan kata kerja, bagus bukan kata kerja. Berarti kan kalimat ini nggak ada verb kan? Padahal buku ini bisa jadi subjek. Berarti kan kalau this book nggak bisa, maka cara dengan subjek maka harus muncul verb. Nah, maka this book is good karena bukunya tunggal dia pakai is. Kalau nanti jamak maka dia ganti a. Misal buku-buku ini mahal, these books are expensive. Buku-buku ini these books. Terus karena di sini kata gantinya apa? D, maka dia pakai a. Kalau tadi this book kata gantinya it, maka dia pakai is. Gitu. Misal kata-kata gini, kayak aku seorang guru. Misal di sini kalau kita translatekan kata per kata, aku itu I, seorang itu guru teacher. Kalimat di sini tidak ada kata misal ini. Nah, kamu kerja sebagai apa? Oh, aku sebagai guru. Oh ya, aku sebagai karyawan. Oh ya, aku seorang murid. Kan nggak ada kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ketika sudah masuk ke grammar, dia caranya ketika subjek and verbnya harus muncul. Maka pas apa? I menggunakan yang nama I am a teacher. Jadi konsepnya itu. Misal kata-kata gini ya. Terus ada yang namanya pola verbal. Ya, pola verbal itu adalah ketika ada verb dalam sebuah kalimat, maka kita normal gunakan kata kerja yang benar-benar kata kerja. Entah verb 1, entah verb 2, verb 3, verb 4 dan sebagainya. Ya, misal saya seorang guru. I a teacher kan orang iso. Kalau dalam bahasa Indonesia sah boleh, tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa. Maka setelah ketika ada subjek, dia caranya munculkan predikat. Karena di sini nggak ada kata kerja, muncul nama predikat bentuknya bukti. Maka I am a teacher. Beda cerita kalau dalam kalimat bahwa aku bekerja sebagai seorang guru, ada kata bekerja nih. Maka di sini kan ada kata kerja nih, maka kita translate kata per kata. I work as a teacher. Maknanya sama lah ya, guru. Nah, misal aku bahagia, bukan I happy, tapi I am happy. Kalau aku merasa bahagia, ada kata merasa, I feel happy. Nah, gitu. Itu kan proses satu bulan kan itu ya. Ini misal, ini hanya sampel ya. Terus misal, katakanlah ini nih ya, satu contoh lagi. Misal, aku ya membaca di perpus. Misal gini, aku di perpustakaan misal in English, I am okay, I am in the library. Kalau misal saya membaca di perpustakaan, atau saya membaca buku yang bebas ya, bukan ada kata membaca, langsung pakai I in a book yang in the library. Maka di sini verbal kan, di atas nominal. Mungkin nggak kalian biasanya pakai ini. Kamu di mana? Aku di perpus, ya kan? Kamu di mana? Misal, oh aku ada di tempat biasa. Oh aku ada di tempat kerja. Kan sah kan kalau kita ngomongin misal
Nanti kalau misalnya saya kecepatan atau apa ya langsung bilang aja. Gitu ya. Secara konsep udah bisa kebayangan. Oh ya. Terus kita ke sini. Nah, tadi kan kita ke sini. Jadi yang bisa jadi subjek itu luas. Algoritmnya dan penjabarannya yang tadi ya. Nanti kita sambung. Nah, sekarang kita akan ke sini. Kita akan ke tabel saja ya. Nah, ini posisi dalam sebuah kalimat ya. Kata ganti ini jenisnya ada banyak. Mungkin kalian pahamnya algoritmnya. Maka dia fungsinya sebagai subjek nanti. Nanti kalau dia fungsinya sebagai objek, nanti akan berubah. Jadi nanti kita akan belajar kapan saya menggunakan anak, kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan my, kapan kita menggunakan my. Nah, maksud saya itu. Nanti penggunaannya berbeda. Kita ke subjek pronoun. Subjek pronoun adalah tipe kata ganti yang diposisikan sebagai subjek. Berarti dia ditulis sebelum verb atau sebelum to be. Jadi dia letaknya pasti di depan. Ayo it mesti gone ngerti ini mesti sebelum verb ya. Bisa kata-kata kayak gini. Bisa I study English, you read a book, we study we play a game bisa. My mom cooks dinner, my father reads a newspaper. Pasti selalu letaknya di depan. It selalu diletakkan di depan ya. We join English club, they join the competition dan sebagainya. Pasti letaknya sebelum kata kerja paling ujung alias di depan. Nah, sementara it kan dijabarkan luas ya. They luas, he luas, she juga luas. Dia pasti selalu diletakkan di depan. Terus misal ya. Secara dasar ya, kalau misal saya tuliskan di sini bisa mendeteksi nggak subjek pronounnya apa, kata gantinya apa, reverse to siapa? Nomor 1 coba. She langsung ya. Dia, Maria maksudnya dia dansa, dia suka dansa. 2 we. Ketika ada orang kedua, orang ketiga dan saya jadinya kita. Terus 3 it, oke. 4 she, oke. 5 they. 6 I. 7 they. Ketika orang ketiga ada sayanya, nggak ada sayanya dia 7 ya. 8 he. 9 you. Oke. 10 jadi saya. Kalau ada kitanya B, tapi kalau ada kitanya enggak, kalau nggak ada sayanya itu B, kalau ada sayanya kita, kamu dan aku, dia dan aku, mereka dan aku. Nah kayak gitu ya. Oke, kita coba urus apa sih di sini. Oke, ini she, oke. 2 it, oke. Meskipun itu betina, dapat it ya. 3 D. 4 I. 5 I sama 6 it. Kalau di sini saya ganti these books are, maka jadinya they. Terus the children they, anak-anak sama ya. Terus she it, oke. 10 sama ya. Kuncinya nggak usah selalu dibaca. Fokusnya apa? Subjek pronoun ya. Coba lagi. Bayangkan 100 soal, kalian bisa Lagi. kita ganti objek ya. Tadi kan subjek, jelas ya posisinya di depan. Sebelum kata kerja ya. Ini bisa diganti apa? Langsung itu diri. Ya, langsung fokusnya ke apa? Langsung ke depan ya. Jadi kan kalau terlalu dibaca diartikan itu waktu habis. Karena ada trik ya. Trik mengerjakan 100 soal yang istilahnya harus semua dibaca. Nah, kita ke objek itu apa? Sesuatu yang dikenal. Gak harus selalu benda. Subjeknya gak selalu benda. Benda itu bisa jadi. Begitupun juga objek. Objek itu ditulis setelah kata kerja. Setelah verb ya.
bukan setelah to be, setelah to. Berarti di sini kalau subjeknya dia I, maka objeknya berubah jadi me. You tetap you, he jadi him, she jadi her, tetap sama. We jadi us, you kalian, you ya, terusnya sama. Satu you satu orang kamu sama you kalian. They jadi them. Maka kalau kita letakkan tengah-tengahnya kan verb kan, subjek, verb, objek. Jadi objek itu nggak perlu bentuk objek itu orang boleh. Sama hanya kayak subjek yang bisa jadi objek, ya kayak noun. Kayak ayu di sini, kita benda mati, benda itu bisa jadi objek. Jadi nggak perlu objek itu selalu benda ya. Dia luasnya juga kayak subjek. Nah, misal saya mau menuliskan sebuah kalimat sederhana saja, subjek, predikat, objek, I love you, selesai. Subjek, predikat, objek. Tapi di sini objeknya objek pronoun, bukan objek benda, bukan kayak I eat an apple, I study English. Tapi kalau misal I eat an apple bisa digantiin. I study English bisa digantiin. Nah, misal I love you, I miss you, you love me, bisa. Nggak ada you love I. Do you love me? Mesti gitu, nggak ada do you love I love you, but you love her. Nah, aku suka, kamu suka. I love you, but you love her. Kan bukan I love she, bukan you love she, bukan I love she, tapi I love her. I love him, kan? I love him. I love you. Tetap Sama. Kan seperti itu ya. Jadi I love you, but you love her. You love him. I love myself, bukan I love I. Nanti pakainya myself ya. Asal siapa nih nggak ada jawab. Aku salah jawab di sini. Ya, misal seperti itu ya. Jadi tiga juta aja boleh. Objeknya pakai ini. You love me. Do you love me? But you love I. Wait for me. Tunggu aku. Wait for me, bukan wait for I. Terus kita ke sini. Maka letaknya pasti di belakang ya. Nah ini misalnya, nggak usah pakai nada ya. Ya, akhirnya di aku nggak bisa dengar kamu. Bisa saja ya. Oh nggak usah dilanjutkan. Baik ya. Asal siapa lagi nih mas? Kita coba nanti saja lah ya. Kita tes untuk objek. Tes 1, Mi. Mi 2, 3. Mesti pikirnya itu bahasa Inggris sih nggak tahu. Bukan. Oh, enggak. Satu. 1. Kan bisa saja nama perempuan sih, nama perempuan laki-laki ya kan? Nama perempuan. Dua, tiga, empat, Yo, sekali lagi kita tes ke posesif ya. 1. Oh, ya, ya, pikir aja. Benar. 9.
titikku, titiknya dan sebagainya ya. Kalau tadi subjek pronoun diletakkan paling awal sebelum verb, objek setelah verb. Nah, nanti posesif adjektif dia diletakkan sebelum noun. Noun ya, bukan sebelum subjek, intinya sebelum kata benda. Nah, kita ke sini. Subjek pronounnya I, posesif adjektifnya jadi my, you jadi your, he jadi his, ya, she jadi her, it jadi its pakai s ya, we jadi our, they jadi terus ini diletakkan di mana? Nah, dia diletakkan sebelum noun. Ya, bisa ya. Bukuku, my book, bukumu, your book, bukunya dia perempuan, your book, his book, our book dan sebagainya ya. Nah, oke. Kalau is, kepemilikan itu jarak karena dia lebih benda sama hewan. Is itu mana jarang terpakai. Nah, terus kita ke sini, kembali ke konsep yang tadi saya bilang. Misalnya, kan posesif adjektif dia diletakkan ini. Posesif adjektif diletakkan sebelum noun alias ditambahkan noun dulu baru bisa jalan, ya. Nah, tetapi di sini fungsinya dia hanya sebagai subjek saja. Kayak tadi saya tempat tasbih ya. Nah, dia fungsinya hanya subjek, kalimat dia tanggung, belum. Dia fungsinya hanya sebagai subjek. Nah, nanti kalau misal bendanya tunggal pakai is, bendanya sama pakai a, misal bukuku baru, bukuku my book. Karena di sini my book kata gantinya it, maka pakainya is, maka tidak my book is new. Nah, ini konsep nominal. Terus buku-bukuku baru, buku-bukuku my books pakai s. Nah, baru kan langsung juga bisa, my books juga bisa, maka kita pakai tadi verb bayangan. Nah, maka karena di sini jamak kata gantinya d, maka pakainya a. Temanku baik, my friend is kind. Namaku Tira, maka my name is. Nah, misal kayak gitu. Misal seperti itu. Saya baik-baik saja. I'm fine. Bukan I'm fine ya, betul kan? Kamu gak apa-apa. I'm fine. I'm good bisa. Lanjut. Pulang sehat nggak bisa ya. Lanjut. Kayak gitu ya. Oke, bentar kita tuh bisa. Soal berani nggak? Berani nggak? Jadi langsung fokus ke benda. Kalau posesif adjektif fokusnya ke bendanya langsung. Your. Nah, ini sama juga kayak kita lihat kira-kira maksudnya apa. Kata kuncinya juga ada di depan. His, ya. Terus empat, our, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini bukan bapak ya. Nanti bapak ini. My backpack. Ya, dua, tiga, bukan dari kan dari saya bisa berapa ada e, ada o, baca begitu ya. Pilih, papat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Mereka udah ngomong tentang Jadi kita kasih apa jangan begitu. Nanti kalau itu soalnya masih sok kan? Ya ini. our. Tiga. Empat. Lima. Tujuh. Kalau lima tujuh sama tujuh. Delapan. Sembilan. 10. Gampang kan? Gampang Bu. Ini tak kasih ya posesif ya. Tinggal ini terus tadi di sini terus selesai. Pulang. Pokoknya kalau kalian semangat kan materinya ya bisa selesai. Sampai rumah. Sampai rumah.
Kita ke sini. Namanya tadi kan posesif adjektif. Sekarang kita ke posesif pronoun. Pokoknya kalau paham konsep yang tadi jauh ini gampang ya. Karena materinya itu biasanya lanjut ya. Kan ini masih dilihat dengan juga ya. Nah, ada namanya posesif pronoun itu juga menunjukkan kepemilikan. Nah, cuma letaknya ya. Letaknya sedikit berbeda dengan tadi. Kalau tadi posesif adjektif diletakkan sebelum noun. Jadi ada subjek, ada body, baru posesif adjektif, baru noun. Kalau posesif pronoun dia diletakkan di paling ujung. Pojok. Nah, tanda. Tanda ya. Belum. Perbanyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Nah, bisa gini ya. Mine. Astagfirullahaladzim. Jangan panik ya. You jadinya yours. Terus apa? We jadinya ours ya. They jadinya theirs. Gimana Bu? Ayo, Awan suka jemput. Yes. Yang itu loh ya, yang lagi tren ya. Kan yang modelnya itu loh ya, kayak misal nanti kalau itu berhasil masuk ulang. Ini enggak ya, kalau nanti jangan ulang. Merangkum. Bisa ya. Nah, misal I with this it ya. Sambil ini nunggu nama. Bismillah. I jadinya mine. You jadinya yours. We jadi ours. They jadi theirs pakai S. Dia she jadi hers ya. He jadi his. It jadi its. Nah, tapi artinya kayak milikku. Mine kalau milikku miliknya. Tapi kita miliknya dia belum spesifik ya. Apa maksudnya? Tapi kalau posisi adjektif itu benar. Buku mereka benar. Saya bendani. Tapi kalau modelnya posesif pronoun ijek tanggung milikku lah apa? Milikmu miliknya. Jadi otomatis masih gantung. Nah, terus ini diletakkan. Nah, ini ya secara penulisannya pronoun atau noun subjek plus verbnya to be baru diikuti pronoun. Misal kayak gini. Aku milikmu, I yours. Kamu milikku, you are mine. Kalau bisa buku ini milikku, maka tinggal this book is mine. Buku ini milikmu, tinggal this book is yours. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi sama kayak tadi, sama-sama memiliki, cuman dia itu letaknya di belakang di ujung. Nah, kalau tadi posesif adjektif dia di depan sini, tapi kalau posesif pronoun di ujung secara pelakarian sama, cuma letaknya dia di ujung. Nah, misal katakan apa ya? Sepeda ini milikmu ya tinggal display is yours. Nah, terus perbedaannya dengan tadi itu ini ya. Nah, perbedaannya itu seperti ini. Biar kalian tahu bedanya secara umum itu seperti ini. Sama posisi benar. Perbedaannya adalah ini. Posesif adjektif dia lebih spesifik. Posesif pronoun jarang kepakai karena dia kurang spesifik ya. Cuma ini milikmu. Dia harus ada dua kalimat baru nanti dia menjelaskan posesif pronoun. Nah, posesif adjektif itu dia ada namanya kata sifat. Jadi diterangkan rinci. Misal, my shirt is green. Kaosku warna hijau. Kalau di sini the shirt is mine. Kaos itu milikku. Sama-sama green kaos. Cuma kalau posesif adjektif dia lebih spesifik. Entah secara warna, secara bentuk, secara harga, jadi dia lebih spesifik lagi. Tapi kalau posesif pronoun itu masih tanggung, sama-sama keturunan, mungkin kurang spesifik, jarang kepakai, gitu. Nah, bisa kata-kata kayak gini ya. Nah, bisa kita coba satu soal ya. I have a city car, aku punya mobil. Oh, mine. The car is mine. Jadi dia itu kayak harus
dua kalimat gitu. Bisa juga the car is mine boleh, cuman kan masih kurang spesifik kan. Nah, dua bilang itu miliknya, punyanya. Oh, His, oke. Tiga hers, empat his, lima our, yours, oke. Tujuh ours, oke. Hers, oke. Terakhir ya. Terus ya, terakhir adalah ini itu namanya demonstratif pronoun. Ya, jadi ketika kita ingin menunjuk benda, kalau dalam bahasa Inggris bendanya tunggal jamak, ini akan merubah ya. Nah, kita kesini singular itu tunggal. Ketika bendanya satu saja, kita pakainya this ya, this. Kalau bendanya deket tapi banyak, ininya banyak, ini satu, this deket, ini banyak satu, this sama this. Terus kalau itu agak jauhan dikit, that. Kalau itu bendanya jamak, those ya. This sama this, that sama those, jangan susah balik ya. This, that sama those ya. Misal buku ini, bukunya satu kok, maka this book. Thisnya tunggal, booknya tunggal. Tapi kalau buku-buku ini, maka bukunya dijamak, ininya dijamak, this books. Jadi tunggal ketemu tunggal, jamak ketemu jamak. Terus that book, buku itu satu kok, that book. Kalau buku-buku itu, maka those books ya. Nah, jadi tunggal-tunggal jamak. Prinsipnya itu kok. Terus, soal berani kan? Berani ya. Kita tuh udah pakai gambar juga. Soalnya yang manis ya, kita tes, kita coba ya. Dua apa kira-kira? Oke, tiga. Lima. Tujuh. Sembilan. 10. Apa soal gambar ini ya? Kamu ada gambarnya? Lucu. Ini kita pakai belajar ini sama Des ya. Tadi di situ tunggal, maka diikuti sesuatu yang tunggal. Des itu jamak. Kalau this kan tunggal, itu mesti jamak. Kuncinya di situ kan. This, dua, tiga, pensil ya tanpa s. Empat, bacanya this sama this. Gimana tuh? This, ini tuh this, ini banyak this. Coba kasih dong, this sama this. Oke. Kamu nanti PNS itu tugas istirahat. This, that, those. Ada aku di teks. Ya Allah. Lima. Ya Allah, ini kayak sebelum tidur ya. This, ini. Kalau ini banyak this. Tapi kalau saya pilih des nanti ya, jangan des, ya, 10. Orang des, tak bisa, kita langsung des,
Di mana? Aku belum tahu. Sampai kalian langsung This ini. Kalau ini banyak this. Oh, this. This sama this. Ya, aku ya. Aduh. This kan This. this. Itu this. This sama this. Oh, this. This sama this. Wes iki kan ini coba Ini this. ini dia sama dus saja. Dus. Satu, dua, terus tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Kalau dus berapa? Yes. Enggak mainkan beberapa soal ya. Pokoknya ini menyalakan soal. Itu ya yang selesai ya. Bisa pakai. Kalau kalian itu pakai Besok sumpah. Kita nggak ada tukang. Besok mulai. absen kalian tulis nama di grup aja ya. Udah. Udah. Apa namanya? Kita bikin. Besok tuh cuma beli apa? Coba ada tuh kok cuma rumah. Ini nanti tak tahu ya. Oh, enggak begitu cuma mereka harus tulis saja. Tapi dulu habis ini kita main-main. Besok habis ini kita thank you very much for your attention. See you next week. Ah, sama lagi. Salam main bareng. Sama Nanti kita bahas kok dan masih lihat dengan program juga. Jadi pokoknya materi campur. Ya kalian tulis di grup aja ya kayak kemarin nanti ya kopi apa kita bakal bilang. Iya. Absen. Aku cuma yang mikir. Kan nggak bisa nih. Rame-rame akhirnya aku punya teman cewek. Alhamdulillah.